Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Juwaria dari kelompok 1 akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan aplikasi yang telah kita buat bersama. Di sini saya membuat aplikasi Siakat. Sebelum itu kita run dulu programnya. Nah, beginilah tampilan menu utama dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, di dalam menu utama ada file, master data, akademik, dan transaksi. Sebelum kita masuk ke menu master data, akademik, dan transaksi, kita harus membuka dulu login karena di sini masih terkunci from-nya. Login. Nah, ketika kita berhasil login, maka di sini akan timbul tombol login sukses. Ketika kita memasukkan ID yang salah, maka ID salah. Nah, kan di sini master datanya udah kebuka, akademiknya kebuka, dan transaksinya juga udah terbuka. Maka di dalam master data di sini ada data mahasiswa. Nah, di input data mahasiswa ada nama mahasiswa, NIM, jurusan, HP, alamat, jenis kelamin. Nah, di nama ini kita menggunakan text box. Di NIM juga kita menggunakan text box. Terus di jurusan kita menggunakan combo box. Di HP kita menggunakan text box. Di alamat kita menggunakan text box. Dan di jenis kelamin kita menggunakan combo box. Nah, di sini juga ada BTN, ada button simpan, button hapus, button edit, dan button exit. Terus untuk menampilkan database-nya kita menggunakan data review. Kita tes dulu apakah program kita jalan. Nama jurusan sistem informasi. Alamatnya jalan kelamin perempuan, simpan. Nah, jika codingan kita berhasil, maka di sini akan muncul input data berhasil. Di sini kita memakai primary key name. Nah, jika kita menulis name, nah, jika kita mengetik name kita, pas di enter, maka akan muncul data yang telah kita buat. Coba kita edit dulu, nomor HP-nya menjadi 43535. Kita edit. Nah, data berhasil diedit. Coba kita lihat dahulu. Nah, berhasil diedit 3535. Coba kita hapus 230.659. Enter. Hapus.
data berhasil dihapus. Nah, sudah tidak ada lagi di data review database-nya. Baik, kita lanjut ke form selanjutnya. Di sini ada akademika, di dalam akademika ada perkuliahan, di dalam perkuliahan ada jadwal kuliah. Nah, di jadwal kuliah ada ID dosen, nama dosen, mata kuliah, kode mata kuliah, jurusan, semester, SKS, hari, dan jam. Nah, di ID dosen kita menggunakan TXT box, nama dosen juga begitu, mata kuliah menggunakan TXT box, seterusnya sampai kode mata kuliah. Jurusan dan semester kita menggunakan combo box, SKS, hari, dan SKS kita menggunakan TXT, kita menggunakan text box. Nah, di hari kita menggunakan combo box, jam kita menggunakan text box. Nah, di BTN simpan, disimpan sini kita menggunakan button, di seterusnya sampai exit kita menggunakan button. Nah, di sini kita menggunakan data review kan. Coba kita jalankan dulu, kita isi dulu programnya apakah berhasil. ID dosen 2526, nama dosennya Rahmat, mata kuliahnya MTK, kode mata kuliahnya 666, jurusannya di sini sistem informasi, semester 4, 2 SKS, hari Senin, jam 9, simpan. Input data berhasil disimpan. Akan muncul di sini yang telah kita tulis tadi. Sudah benar kan? Nah, di sini kita memakai primary key-nya itu adalah kode mata kuliah. Di sini kode mata kuliah di review di database-nya kita melihat ada 6. Nah, kita enter. Nah, maka akan muncul jika kode yang kita masukkan benar, maka data yang telah kita buat akan muncul otomatis. Nah, coba kita edit di bagian SKS-nya menjadi 3 SKS. Apakah berhasil? Berhasil diedit. Nah, di sini langsung saja kita pencet ke from KRS. Di sini ada ambil KRS. Coba kita jalan. Di sini ada ID KRS, nama mahasiswa, NIM, jurusan, semester, tahun ajaran, kode matkul, nama matkul, SKS, NIDN, dosen PA. Nah, di ID KRS sampai NIM kita menggunakan text box, di jurusan sampai semester kita menggunakan CMB combo box, di tahun sampai dosen PA kita menggunakan TXT box. Nah, terus disimpan sampai edit kita menggunakan button, terus untuk menampilkan database-nya kita menggunakan data review. Nah, coba kita isi dulu. Di sini ID KRS kita menggunakan 2627. Di sini namanya Raffi, NIM-nya 230/678. Di sini jurusannya sistem informasi, semester 5, semester 1, tahun ajaran 2022. Kode matkulnya 3435. Namanya mat discrete.
SKS-nya 3, IDN-nya 6869, SNPA-nya Pak Jian. Kita simpan apakah berhasil. Oke, di sini berhasil, maka akan muncul database di dalam review yang seperti ini contohnya. Nah, di sini di tampilan from KRS, di sini kita menggunakan primary key adalah ID KRS, di mana jika kita menuliskan ID KRS di sini 2627, jika kita enter, maka data yang telah kita buat di database yang telah muncul di data review otomatis akan terpanggil. Contohnya seperti ini. Baik, kita edit di sini SKS-nya menjadi 2. Apakah dia berubah? Edit. Nah, di sini data berhasil diedit. Coba kita lihat dahulu. Nah, di sini berhasil diedit. Nah, coba kita ketik ulang primary key-nya untuk menghapus data yang telah kita buat. 2627. Hapus. Data berhasil dihapus, maka di data review akan hilang seperti ini. Baik, kita langsung saja ke program yang telah kita buat, ke codingannya. Setelah kita membuat desain, maka kita harus membuat database terlebih dahulu ya, yang akan dimunculkan nanti di aplikasi yang telah kita buat di dalam data review. Di sini ada, tadi kita sudah membuat from data mahasiswa yang berisi input data mahasiswa. Di sini kita membuat database yaitu TBL mahasiswa, dan di dalam akademik kita membuat jadwal kuliah, KRS dan KHS. Di sini maka di database-nya kita harus membuat juga TBL jadwal, KRS dan KHS, dan di from transaksi kita membuat pembayaran SPP, maka di database-nya kita membuat TBL SPP. Yang database yang kita buat harus sama dengan desain yang telah kita buat, isi desain yang telah kita buat di aplikasi. Nah, terus setelah kita sudah selesai membuat database, kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama di sini ada codingan menu utama. Di VB menu utama, pertama-tama kita harus membuat public class from menu utama. Terus di sini sub terkunci agar seperti tadi sebelum kita login, maka di from menu utama seperti akademik, terus transaksi dan semacamnya itu tidak akan terbuka sebelum kita berhasil login. Nah, terus selanjutnya setelah kita membuat from menu utama, kita harus membuat module terlebih dahulu untuk menyambungkan database ke
aplikasi yang telah kita buat. Nanti jika sudah tersambung, maka di data graph view yang telah kita buat tadi akan muncul secara otomatis database yang telah kita buat. Sini terus selanjutnya di sini ada from jadwal kuliah. From input data mahasiswa terlebih dahulu. Di sini from mahasiswa, VB mahasiswa. Pertama-tama kan kita klik dulu desainnya, maka akan muncul public class from mahasiswa. Nah, terus kita harus menuliskan import MySQL data my challenge agar nanti data yang telah kita buat di database akan muncul secara otomatis karena kita sudah mengimport datanya. Nah, terus di sini ada subtampil kind of subpreload data. Di sini untuk memanggil database yang telah kita buat yang nanti akan ditampilkan di aplikasi. Nah, call open koneksi maksudnya. Di sini kan kita tadi di from mahasiswa kita membuat TBL mahasiswa, maka yang di sini yang akan dikoneksikan TBL mahasiswa. BTN di sini, terus kemudian di sini ada BTN simpan. Nah, call open koneksi, call open con dim input data as string insert into TBL mahasiswa. Di sini untuk memanggil maksudnya gimana ya? Untuk menyimpan data yang telah kita buat itu. Di sini di BTN simpan kita harus menyesuaikan nama yang telah kita buat di database itu ini, dan di sini nama yang untuk didesain. Jika nama yang di database tidak sesuai dengan yang di database dan yang di sini yang di desain tidak sesuai juga, maka program akan error. Itu untuk BTN simpan. Dan di sini privat sub BTN edit sama juga seperti itu tadi. Tapi perbedaannya sih cuma di sini kita privat mana tadi ya. Nah, untuk primary key-nya kita di sini menggunakan di from mahasiswa kita menggunakan name. Maka sebelum itu kita harus mengklik name dulu, mengklik BTN name 2 kali, mengklik ya BTN txt name 2 kali, baru akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita buka di sini untuk nanti akan muncul tulisan primary key. Maka akan muncul tulisan key press di sini. Dan di sini jika kita menuliskan yang salah, maka nanti akan keluar data tidak ditemukan.
Dan begitu juga di codingan mahasiswa, di codingan login mahasiswa, from KRS, KHS, dan jadwal kuliah semuanya sama, begitu aja sih, codingannya hampir-hampir sama. Cuma nanti yang diubah seperti nama, NIM, jurusan itu harus disesuaikan dengan database yang telah kita buat, dan juga desain yang telah kita buat. Di sini harus disesuaikan dengan database yang telah kita buat. Di sini harus disesuaikan dengan desain yang telah kita buat. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.